bijak dalam bermedia sosial. Jadi teman-teman, di zaman sekarang ini tuh media sosial telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan kita, terutama bagi kehidupan Gen Z. Nah teman-teman, lewat media sosial ini kita dapat terhubung dengan teman kita atau sahabat kita tanpa jarak. Jadi misalnya di Lombok, teman kalian di Semarang tetap bisa berkomunikasi lewat media sosial. Dan lewat media sosial kita juga dapat mencari informasi dengan cepat dan mudah. Kita hanya perlu mengeklik apa yang kita inginkan, lalu akan muncullah semua informasi yang kita cari tersebut. Bahkan teman-teman, digital atau media sosial ini telah menjadi rutinitas kita ya teman-teman. Seperti saat kita ingin tidur, kita misalnya Gen Z ya, itu misalnya saya sendiri itu kalau ingin tidur itu biasanya meng-scroll TikTok. Siapa sih di sini yang sama kayak saya? Nah lalu kemudian saat kita bangun itu tanpa sadar kita juga menggunakan media sosial teman-teman, seperti kita menggunakan apakah ada yang ngechat atau tidak. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, namun sayang sekali kita sering lupa dalam beretika di media sosial. Padahal etika dalam media sosial itu penting banget loh teman-teman. Yuk kita bahas sama-sama gimana sih caranya menjadi pengguna sosmed atau pengguna media sosial yang bijak. Namun sebelum itu, teman-teman tahu gak sih kenapa etika dalam menggunakan media sosial di era digital ini itu penting? Coba deh teman-teman bayangin, di media sosial kita itu seperti lagi di perempatan jalan yang rame banget. Ada berbagai macam orang dari latar belakang budaya yang berbeda atau bahkan budaya yang sama dari kita, kemudian kebiasaan orang yang berbeda dari kita. Nah itu semua yang menjadi rambu-rambu kita supaya kita tidak berbuat dengan seenaknya atau menabrak sana sini. Teman-teman tahu nggak sih bahwa etika di media sosial itu sebenarnya merupakan bentuk kesadaran dari kita sendiri untuk menghargai orang lain, termasuk seperti soal perbedaan pendapat, privasi, dan gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa atau tutur kata yang sopan. Namun teman-teman tahu nggak sih apa itu sopan santun dalam bermedia sosial? Jadi teman-teman, sopan santun dalam bermedia sosial itu sama seperti kita di dunia nyata. Di media sosial juga terdapat sopan santun yang namanya itu netiquette teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan netiquette itu penting agar kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan sopan. Misalnya nih, kalau kalian ingin membuat status atau ingin menuliskan komentar, kalian harus memikirkan dulu sebelum diposting ya teman-teman. Jangan sampai dari postingan tersebut tanpa sadar kita menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan orang lain, atau bahkan kita menyebarkan kebencian atau ujaran yang tidak baik ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menghindari semua itu karena teman-teman jejak digital itu susah untuk dihapus, akan selalu ada. Nah terus teman-teman, jika teman-teman ingin meng-share sesuatu informasi, teman-teman jangan langsung lihat nih dari judulnya. Misalnya ada ikan melahirkan sapi, teman-teman jangan langsung meng-share nih kepada teman-teman kalian yang lain. Wah ini apa ini heboh banget, tanpa teman-teman cek dulu apakah itu benar beritanya atau hoax. Jadi kita tidak boleh ikut menyebarkan berita hoax ya teman-teman. Jadi kita harus cek dan baca dulu berita tersebut, jangan langsung menyebarkan kepada orang lain.
Terus teman-teman, di media sosial itu juga terdapat konten yang negatif. Jadi teman-teman tahu nggak sih, selain hoax ada juga konten negatif lain yang bisa merusak suasana baik dari dalam gaya di media sosial. Misalnya seperti tadi ujaran kebencian, perundungan. Kalau kita menemuin konten yang seperti itu, kita jangan diem aja teman-teman, kayak biarin deh, bukan urusan aku. Jadi gimana kak caranya supaya konten negatif itu tidak menyebar luas? Kita harus berani menegakkan kebaikan dan kebenaran ya teman-teman. Maka dari itu, dari kita sendiri kita harus menciptakan interaksi yang positif antara orang lain dalam bermedia sosial, karena media sosial itu dapat menjadi tempat yang asik untuk kita berinteraksi, berbagi ide, atau bahkan membuat proyek bareng dengan sahabat-sahabat kita. Tapi tetap dengan ingat etika ya, misalnya itu seperti saat kita ingin mengambil atau